kepada semuanya. Saya lihat diskusinya, dialognya sudah memadai, ya, banyak yang aktif. Tapi saya akan menyampaikan beberapa hal itu ya. Yang pertama boleh jadi menyangkut teknis administratif makalah. Kemudian yang kedua nanti saya juga masuk pada sebagian materi yang tadi dengan diskusikan. Yang pertama, tidak tahu ini mungkin kesalahan saya, mungkin saya tidak jelaskan waktu tatap tapi tidak tahu di PPT itu ada. Jadi makalah masing-masing peserta itu dua. Ini Ustadz Hazwina sebenarnya sudah dua, tapi belum ada analisisnya. Jadi masing-masing mahasiswa itu membuat makalah dua. Makalah yang pertama itu adalah analisis terhadap materi PAI, ya, sesuai dengan pembagian yang ada di PPT itu. Jadi analisis materi harus dilakukan ini ya. Mengapa ini harus dilakukan? Sebab materi PAI ya, materi lingkup PAI, baik itu menyangkut fikih, menyangkut SKI, menyangkut akidah, akhlak, menyangkut kurdis dan lain sebagainya. Itu bukan materi yang sudah sempurna. Bukan materi yang sudah sempurna, atau bahkan boleh dikatakan bukanlah materi yang terbaik. Artinya apa? Artinya materi PAI yang ada di buku siswa, ya, yang ada di buku siswa. Baik itu menyangkut fikih dan lain sebagainya. Itu di sana kalau jenengan mau jeli, itu masih banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, itulah maka kemudian perlu dilakukan analisis. Nah, titik tekan analisis materi PAI nanti tunjukkan materi PAI yang ada di buku siswa itu, tunjukkan atau lakukan analisis dengan cara menunjukkan sisi kelemahan dan kelebihannya. Banyak nanti kelemahannya, ya. Mungkin bisa diawali dari bisalah kalau ada tujuan atau ada indikator diawali dari sana. Kemudian meningkat, lihat peta konsepnya. Jelas nggak peta konsepnya? Benar nggak peta konsepnya? Bahkan boleh jadi juga tidak ada peta konsepnya. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat kontennya seperti apa materi. Masih ada kelemahan atau enggak? Masih ada kekurangan atau enggak? Nah, yang jelas mesti masih ada kelemahan. Terus kemudian bisa dilihat juga struktur materinya seperti apa. Logis enggak struktur atau sistematikanya? Nah, sebab banyak sekali di buku siswa itu yang ternyata struktur materinya itu dibolak-balik, mestinya didahulukan kemudian justru diakhirkan. Kita lihat juga misalnya konten per paragraf dari materi PAI yang ada itu banyak yang mungkin masih perlu disempurnakan. Misalnya tadi ya, apakah definisi Al-Quran yang ditawarkan itu sudah betul-betul itu memadai atau belum. Nah, jadi itu dianalisis, ditunjukkan sisi lemah dan sisi lebihnya atau kelemahan dan kelebihannya. Nah, setelah ditunjukkan sisi kelemahan dan kelebihannya, lalu apa yang kita lakukan? Karena kita sudah mampu menunjukkan sisi kelemahannya, maka kemudian kita mengusulkan atau memberi masukan untuk penyempurnaan. Jadi kita harus memberi masukan untuk penyempurnaan materi yang sudah kita tunjukkan kelemahannya tadi. Jadi setelah kita melakukan analisis dengan cara menunjukkan kelemahan dan kelebihannya, berarti kelemahannya kan sudah kelihatan. Maka sebagai langkah berikutnya adalah kita memberi masukan untuk penyempurnaan materi PAI tersebut. Jadi kita memberi masukan. Nah, setelah kita memberi masukan, maka berarti kemudian akan dilakukan penyempurnaan terhadap materi PAI yang kita tunjukkan kelemahannya tadi. Maka sebenarnya produk daripada kuliah kita, yaitu materi PAI ini sebenarnya produknya adalah materi ideal PAI. Jadi setelah kita tunjukkan kelemahannya, kemudian kan kita beri masukan.
Dan masukan itu dalam rangka untuk menyempurnakan materi yang sudah ada. Dan materi yang sudah digunakan berdasarkan usulan itulah yang menjadi produk perkuliahan materi PAI ini, yang disebut dengan materi ideal. Yang pertama harus dilakukan ya, harus dilakukan. Jadi ingat ya, salah satu produk penting daripada perkuliahan kita itu adalah materi ideal PAI. Dikatakan ideal, tentu ideal dalam perspektif kita ya, perspektif pemakalah. Setelah dilakukan analisis ada kelemahan, kemudian pemakalah beri masukan, dengan adanya masukan itu maka kemudian materi PAI menjadi lebih sempurna. Nah, materi PAI yang sudah disempurnakan itulah yang disebut dengan materi ideal, dan itu sebenarnya produk daripada perkuliahan materi PAI kita itu. Jadi itu makalah pertama nanti harus masuk ke situ gitu ya. Nah, saya cek kemarin presentasi minggu pertama belum ada itunya. Kemudian tadi presentasi pertama tadi Mas Didi tadi juga tidak memunculkan itu. Tapi tidak apa-apa, boleh jadi itu karena saya belum sempat menjelaskan tentang itu. Nah, Ustazah Zuyina sebenarnya sudah ada analisis materi PAI. Tetapi saya lihat analisisnya belum ada. Jadi materi asalnya ya, materi asal yang diambil dari buku siswa itu ada. Ya sudah ada, ini sudah saya cek. Untuk analisisnya di bawah Bapak. Di bawahnya. Di bawah buku itu di halaman berapa itu wonten analisis, tapi masih terbatas. Sudah ada kelemahan dan juga usulan pengembangan penyempurnaan materi. Ya, jadi formatnya nanti seperti itu. Dan nanti menurut saya yang dipresentasikan pertama, yang didiskusikan pertama yaitu ya itu dulu. Jadi ingat, nanti produk daripada perkuliahan kita itu adalah bisa melahirkan materi PAI yang ideal. Tentu perspektif pemakalah dikatakan ideal karena sudah ditunjukkan kelemahannya tadi berdasarkan analisis, kemudian kita pemakalah beri masukan, kemudian karena ada masukan berarti materi PAI tadi sudah disempurnakan, dan itulah yang disebut dengan materi ideal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makalah yang kedua itu terus terang saya ambilkan sisi-sisi penting atau sisi-sisi tertentu dari materi PAI yang dianalisis. Jadi hanya saya ambilkan sisi pentingnya saja atau sisi yang menurut saya urgent untuk didiskusikan. Misalnya ini tadi ketika bicara tentang sholat 5 waktu ini ya, saya menganggap penting dari sholat 5 waktu itu kemudian kita munculkan tema tertentu ya yang masih terkait, yaitu sholat dan pembentukan kepribadian barangkali itu. Atau mungkin misalnya ketika kita membicarakan SKI misalnya peradaban Islam zaman Khulafaur Rasyidin, itu mungkin nanti kita ambil suksesi ke kepemimpinan zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi aspek-aspek penting itu yang ingin kita tampilkan. Nah, makalah yang kedua ini karena masuk pada aspek-aspek penting dari materi PAI yang kita analisis tadi, agar tidak terlalu berat, makalah yang kedua ini jangan terlalu panjang. Mungkin sekitar 5 halaman atau 6 halaman. Tapi kalau barangkali ada teman-teman yang mau lebih detail, boleh lebih dari itu, boleh 10 halaman, 15 halaman boleh. Tapi saya kasih rambu-rambu, insya Allah 5 halaman atau 6 halaman untuk makalah yang kedua ini sudah cukup. Nah, karena makalah yang kedua ini mengambil sisi penting tertentu dari materi yang kita analisis, maka makalah yang kedua ini referensinya harus representatif. Jadi jangan mengambil referensi dari buku Madrasah Aliyah. Jangan mengambil misalnya dari buku Sulaiman Rosyid misalnya ketika bicara begini. Cari buku yang otoritatif dan representatif. Maksud saya otoritatif representatif itu adalah penulis buku tersebut diakui kepakarannya, otoritasnya untuk menjelaskan tema-tema tersebut. Hanya ini nanti referensinya harus berbeda dengan referensi pada makalah analisis materi tadi. Jadi biar
kelihatan makalah beneran gitu loh. Bahwasanya makalah ini memang disusun sesuai dengan sesuai dengan kadar ilmiah tertentu gitu. Itu ada dua makalah nanti ke depan, diawali dengan presentasi analisis materi PAI dulu, kemudian materi idealnya seperti apa yang ditawarkan oleh makalah. Kemudian setelah itu baru disusul presentasi tema aspek tertentu dari materi PAI tadi yang sudah saya sampaikan di PPT gitu. Itu yang pertama. Nanti tidak apa-apa nanti untuk ini untuk presentasi berikutnya. Kemudian yang kedua jenengan tadi diskusi panjang tentang sholat atau urgensi sholat atau sholat kaitannya dengan sholat sebagai media pembentukan kepribadian. Sampai sekarang ya mungkin jenengan juga ini ya, bahwasanya ibadah di dalam sholat, ibadah dalam Islam itu yang paling hebat, paling penting adalah sholat. Mengapa? Kalau jenengan ini tadi kayaknya khususnya mengutip dari tafsir Fakhrur Razi itu ya. Insya Allah juga di Fakhrur Razi itu ada hadis qudsi ya, yang menjelaskan tentang hakikat sholat itu, bahwasanya sholat itu kan merupakan satu-satunya ibadah sebagai media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Jadi sholat sebagai satu-satunya media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Itu ada hadis qudsiynya. Di tafsir Fakhrur Razi, sholat itu juga ada hadis qudsi di sana, bukan di sana waktu itu. Jadi dalam sholat, dalam hadis qudsi tersebut dijelaskan. Jadi ketika hamba itu membaca Fatihah, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi dan begitu seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya sholat itu merupakan media dialog langsung antara hamba dengan Tuhan. Jadi ketika sholat kita itu membaca Fatihah, ayat Fatihah, ayat dari surat Fatihah, Allah menjawab. Kita membaca lagi, Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi arrahmanir rahim rahimani abdi dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya memang sholat merupakan satu-satunya ibadah sebagai media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Nah, dalam kaitannya dengan pembentukan kepribadian, saya justru ingin melihat dari perspektif tasawuf ini ya. Perspektif tasawuf. Mungkin sholat merupakan media yang paling bagus untuk membentuk kepribadian. Mengapa? Kalau kita menyadari secara ideal tadi, sholat itu media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Nah, kesadaran itu kemudian kan menjelma menjadi kekhusyukan hati kita itu. Jadi kalau kita sadar bahwasannya, menyadari bahwanya sholat merupakan komunikasi langsung hamba dengan Allah. Ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kan jawab, itu berarti kita kan berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, ketika kita menyadari kita sedang komunikasi langsung dengan Allah, berarti hati kita itu kan pandang. Hati kita itu kan khusyuk. Hati kita kan pandang, hati kita itu kan khusyuk. Khusyuk menyembah Allah, khusyuk berdialog dengan Allah, khusyuk atau pandang berkomunikasi dengan Allah. Nah, letaknya khusyuk itu kan di hati, bukan di akal. Akal mungkin hanya sebagai salah satu cara untuk mengantarkan hati itu bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu letaknya di hati. Nah, ketika hati kita itu dalam sholat itu bisa khusyuk, bisa pandang, maka berarti hati kita itu akan menjadi hati yang suci, menjadi hati yang bersih. Nah, ketika hati kita itu menjadi suci, hati kita itu menjadi bersih, maka mungkin kita bisa menjelaskan dengan Minhajul Abidin Al-Ghazali ini. Jadi hati itu ibaratnya adalah sebagai Malikul A'dha, raja seluruh organ fisik. Raja seluruh organ fisik. Kalau rajanya itu baik, maka raja itu akan memerintah kepada rakyatnya untuk berperilaku baik, untuk berbuat baik. Sama dengan itu adalah hati.
ketika hatinya itu suci, bersih karena disucikan melalui kekhusyukan dalam sholat itu, maka hati itu sebagai malikul a'dha akan memerintah tangan, memerintah kaki, memerintah mata, memerintah dan seluruh organ fisik untuk berbuat baik. Dari situlah maka kemudian akan lahir perbuatan baik, akan lahir akhlak yang baik dari organ-organ fisik yang ada. Nah, ingat kalau kita menjelaskan keterkaitan hati kalbu yang suci dengan perilaku lahiriah di sini, mungkin kita bisa menjelaskan akhlak juga, bahwanya perilaku lahiriah itu bukan bersifat formalitas. Kalau itu memang berangkat dari kesucian hati, tetapi itu betul-betul keluar dari kesadaran hati. Sehingga definisi akhlak itu kan salah satunya dari Ibnu Miskawai itu kan halul lin nafsi da'iyatun laha ila afaliha min ghairi fikrin wala ruyatin. Jadi berangkat dari halul lin nafsi, keadaan jiwa. Jadi bukan pokoknya terjadi saja enggak, tetapi itu berangkat dari kesadaran jiwa yang suci tadi. Nah, perilaku yang lahir yang baik yang itu kemudian muncul dari kesadaran jiwa inilah yang kemudian membentuk kepribadian yang baik bagi umat Islam. Oke, jadi gambarannya bisa seperti itu, nanti kita menjelaskan itu ya. Jadi hati itu ternyata menjadi sumber lahirnya perilaku yang baik. Mungkin titik tekannya seperti itu ketika kita menjelaskan sholat kaitannya dengan pembentukan kepribadian muslim tadi. Mungkin arahnya nanti ke situ ya. Nah, kemudian yang kedua tadi masih bicara tentang kesempurnaan Islam. Kita harus sepakat itu bahwasanya Islam dan tentu di situ adalah Al-Qur'an dan hadis itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahkan juga ada ini ayat ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang terlupakan atau tertinggal dari Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan. Betul. Al-Quran dan Al-Hadis Islam itu sudah sempurna. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ingat, bahwanya sesuatu yang sempurna itu bukan berarti kemudian semuanya sudah dijelaskan secara detail rinci. Jadi sesuatu yang dikatakan sempurna itu maknanya bukan semuanya sudah dijelaskan secara detail atau rinci, tidak. Jadi betul semua persoalan semua aspek kehidupan manusia itu sudah ada referensi penjelasannya dari Quran dan hadis. Sudah seluruh aspek kehidupan manusia itu sudah ada penjelasannya dari Al-Quran dan juga nanti hadis. Sudah. Tetapi Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu tersebut tidak semuanya dijelaskan secara detail, tetapi hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan pada umumnya itu penjelasannya bersifat global. Nah, justru di sini nanti letak dinamika Islam itu salah satunya di sini. Jadi ayat-ayat yang penjelasannya terutama menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan yang penjelasannya masih bersifat umum. Nah, disinilah kemudian menjadi salah satu wilayah ijtihad, dan dengan ijtihad itu maka kemudian Islam menjadi dinamis. Jadi itulah sebabnya mengapa Islam mesti sesuai sepanjang zaman, relevan untuk sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Karena memang ada dimensi yang bersifat global yang itu kemudian memberi peluang manusia untuk melakukan ijtihad, dan ijtihad itu mau tidak mau juga mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan atau dinamika sosial kemasyarakatan yang ada. Sebagai contoh ini persoalan politik ini ya, bentuk negara. Bentuk negara Islam itu seperti apa? Al-Quran tidak pernah menjelaskan. Bentuk negara Islam itu seperti apa? Al-Quran tidak pernah mengatakan bentuk negara Islam itu khilafah, bentuk negara Islam itu kerajaan, bentuk negara Islam itu republik, tidak pernah menjelaskan. Al-Quran hanya menjelaskan secara umum global
pokoknya di dalam negara Islam itu wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah. Di dalamnya harus diterapkan musyawarah. Itu prinsip. Jadi yang ditegaskan hanya prinsip seperti ini yang bersifat itu. Nah, pokoknya harus ada musyawarah. Tentang bagaimana teknis musyawarahnya Al-Quran tidak menjelaskan. Nah, tentang bagaimana teknis musyawarah tentang negara umat Islam seperti apa, disitulah kemudian menjadi wilayah ijtihad. Maka kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, ijtihad melalui ijtihad musyawarah akhirnya lahirlah bentuk untuk negara khilafah kekhalifah itu. Nah, itu yang paling sesuai pada saat itu. Nah, kemudian belakangan dianggap kurang relevan, maka kemudian dilakukan ijtihad sesuai dengan dinamika dinamika sosial kemasyarakatan. Akhirnya berubah. Saudi Arabia kerajaan, Indonesia republik dan lain sebagainya. Tapi yang penting prinsipnya itu adalah di dalamnya harus diterapkan musyawarah. Jadi yang ingin saya katakan, Islam sempurna, Al-Quran sudah sempurna. Tetapi yang dimaksud sempurna itu adalah seluruh aspek kehidupan manusia, sosial, politik, dan sebagainya, itu dapat dicarikan rujukannya dari Al-Quran. Tetapi yang dimaksud sempurna itu bukan berarti semuanya itu sudah dijelaskan secara detail dan rinci. Untuk hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, itu penjelasannya pada umumnya itu masih banyak yang bersifat global, bersifat umum, dan disinilah kemudian nanti menjadi wilayah ijtihad. Dan justru di situ kemudian menjadikan Islam dinamis dan relevan untuk sepanjang zaman. Jadi makna kesempurnaan jangan dipahami semuanya dijelaskan secara detail, jangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini, saya sebenarnya punya proposal penelitian ini. Dekonstruksi epistemologi kitab kuning sebagai basis otentisitas teologi Nahdlatul Ulama. Saya kepingin menjelaskan ini. Ini kan menjadi klaim ya, Islam yang otentik itu seperti apa? Tadi terkait dengan ada yang langsung kepada Al-Quran, ada yang kemudian tidak langsung pada Al-Quran. Islam yang otentik seperti apa? Nah, Salafi itu mengklaim dan boleh jadi dalam batas tertentu ini juga sebagian Muhammadiyah ya. Jadi mengklaim bahwasanya Islam yang otentik, Islam yang asli, Islam yang orisinil adalah Islam yang langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi Salafi berpendapat seperti itu. Lalu kemudian muncul problem. Apakah semuanya orang itu mampu untuk langsung merujuk pada Quran dan hadis? Untuk memahami Quran dan hadis itu perlu kemampuan yang luar biasa tentang usul fikihnya, tentang balaghahnya, tentang nahwunya, tentang sorohnya dan lain sebagainya. Loh, kalau nggak mampu prasyaratnya itu ya, kan kemudian tidak mungkin mereka akan bisa menggali makna Al-Quran yang sebenarnya atau paling tidak mendekati kebenarannya. Nah, itu akhirnya justru menjadikan Islam itu tidak orisinal dalam arti jauh dari makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ini mungkin sisi kelemahannya di situ. Cuma kemudian Salafi kan mengklaim pokoknya Islam yang asli itu harus langsung digali dari Quran. Nah, kemudian berbeda dengan itu nanti kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Islam yang asli itu memang tetap harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi tetapi untuk bisa menggali Al-Quran dan Hadis itu kan harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, usul fikihnya, bahasa Arabnya, balaghah, usul dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kemudian perlu ada ijtihad, perlu ada tokoh-tokoh yang disebut dengan mujtahid. Nah, kalau dia memenuhi persyaratan, maka diduga kuat kita yakini
beliau itu memang akan bisa menggali makna yang orisinil seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Tapi kemudian kalau ya tidak mampu, ya cukup mengikuti pendapat yang sudah dihasilkan oleh para mujtahid itu. Dan itu kemudian ada tradisi di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ada tradisi taklid, ada pendapat tapi tahu dasarnya. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk itu, ya saya pikir taklid tidak bisa dihindarkan. Nah, Islam yang seperti inilah justru yang menurut Nahdlatul Ulama itu adalah Islam yang asli, yang orisinil. Mengapa? Karena yang langsung gali Quran dan hadis hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, yaitu para mujtahid. Nah, ketika beliau memiliki kemampuan, berarti dia akan menggali makna Quran dan hadis itu mendekati kebenaran 100% seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau orang tidak mampu, kemudian langsung pada Quran dan hadis, tambah rusak. Nah, mungkin untuk yang ini kelihatannya memang ada saling berbeda pendapat. Salafi Islam yang asli itu seperti itu, langsung Quran dan hadis, tapi ini bisa kita kritik. Kemudian kalau Nahdlatul Ulama, Islam yang asli itu memang harus tetap bersumber dari Quran dan hadis, tapi yang langsung gali Quran dan hadis adalah yang mampu, yang memenuhi persyaratan, yaitu para mujtahid. Yang tidak mampu jangan langsung ke sana. Ada medianya sendiri, yaitu seperti taklid dan lain sebagainya. Hanya saja kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama itu sangat menekankan apa yang disebut dengan ketersambungan sanad, genealogi, dan itu menjadi syarat kebenaran yang disampaikan, menjadi syarat kebenaran dari pendapatnya. Oke, makanya itu maaf untuk membaca itu ya, barangkali di NU itu bisa dibaca ini sejarah Nahdlatul Ulama Mbah Mufid Muzadi. Jadi di situ Mbah Mufid itu menggambarkan urutan sanad, tersambungan sanad itu yang kemudian justru itu menjadi modal bahwasanya Islam yang ditawarkan NU itu adalah Islam yang bersifat orisinil. Oke, saya pikir itu tadi tentang sholat mungkin sudah saya sampaikan dulu itu ya. Jadi tentang sholat itu memang yang ideal normatif seharusnya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kemudian bagaimana manusia ya itu yang normatif seperti itu, pasti benar itu seperti itu. Karena itu wahyu. Nah, kemudian manusia memahami ayat tersebut, mengamalkan ayat tersebut. Nah, karena manusianya tidak sempurna, maka tentu pemahaman dan pengamalan manusia terhadap ayat tersebut tidak bisa sempurna. Nilainya tidak bisa 100 seperti ayat tersebut. Karena banyak hal terkait dengan kelemahan manusia, nafsu dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika manusia misalnya sudah sholat 5 waktu, kemudian masih berlaku fahsya munkar, tidak boleh kemudian kita menyalahkan ayatnya tadi, tidak bisa. Karena itu letak kelemahannya adalah pada sisi manusianya, bukan ada di wahyunya. Nah, makanya pernah saya sampaikan, jadi kita kuliah, kita mondok terkait dengan sholat ini misalnya, ini dalam rangka agar pemahaman kita, pengamalan kita tentang ayat tersebut itu semakin hari semakin mendekati yang dikehendaki oleh ayat tersebut secara 100%. Oke, itu aja yang bisa saya dari ini. Ya, ini waktunya sudah lewat agak panjang ini ya. Kita akhiri aja nggih. Maaf Bapak, itu yang tadi panjenengan sampaikan sudah bisa kita baca atau belum Pak? Itu proposal tentang apa tadi, rekonstruksi? Belum. Kalau proposalnya masih proposal ini ya, masih proposal, belum penelitian. Jadi saya ingin menunjukkan bahwasannya rekonstruksi epistemologi kitab kuning yang di situ sangat mengandalkan otoritas ulama dan sekaligus ketersambungan sanad itu justru menjadi basis otentisitas Islam
ya saya fokus pada akidah Islam Nahdlatul Ulama itu. Ini kan sering dikritik kan, NU itu dikritik, loh kalau udah langsung dari Quran itu berarti Islamnya tidak orisinil, nah itu sering dikritik itu kan. Ya, saya meneliti itu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu poin-poin pentingnya aja dengan kembangkan sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Mari perkuliahan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah ya Allah. Dari saya akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.